Pernah kepikiran gak sih gimana kalau Perang Dunia Ketiga itu sebenarnya udah mulai, tapi kita semua nggak sadar? Hari ini kita bakal coba bedah skenario yang cukup bikin merinding ini. Oke, coba bayangin ini deh. Lupain dulu soal deklarasi perang yang resmi atau invasi besar-besaran kayak yang kita baca di buku sejarah. Gimana kalau perang global berikutnya itu nggak pernah diumumkan secara resmi? Pertempurannya bukan lagi di medan perang, tapi di jalur data, di rantai pasokan kita, bahkan mungkin di dalam laboratorium. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama, di mana kita akan lihat gambaran besarnya. Kondisi dunia kita sekarang ini bisa dibilang lagi di ujung tanduk. Ketegangan geopolitiknya mulai nunjukin pola-pola yang mirip, dan ini yang bikin khawatir, dengan masa-masa sebelum Perang Dunia dulu. Kutipan dari mantan Presiden SBY ini ngena banget kan? Beliau ngelihat ada kemiripan yang bikin ngeri dengan situasi sebelum Perang-Perang Dunia dulu. Munculnya pemimpin-pemimpin yang kuat dan aliansi militer yang saling berhadapan. Jadi, ini bukan lagi sekedar spekulasi di internet, tapi udah jadi kekhawatiran yang nyata dari para pemimpin dunia. Dan inilah kira-kira peta kekuatannya sekarang. Di satu sisi, ada kubu barat yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO. Di sisi lain, lagi terbentuk poros baru yang makin solid, yang sering disebut-sebut oleh para analis sebagai poros timur. Isinya ada Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Mereka ini makin sering kerjasama, baik ekonomi maupun militer, dan seolah-olah menciptakan garis patahan yang jelas di panggung dunia. Oke, dari politik yang tegang, kita pindah ke sesuatu yang paling cepat kita rasain dampaknya. Ekonomi. Karena di dunia yang udah saling nyambung kayak sekarang, nggak ada negara yang kebal. Satu percikan konflik di satu tempat aja, getarannya bisa berasa sampai ke seluruh dunia. Nah, ini dia nih efek dominonya. Dan yang serem, ini bisa terjadi cepet banget. Awalnya cuma ada konflik di wilayah strategis. Akibatnya langsung terasa, pasokan energi keganggu, harga minyak dan bensin jadi naik gila-gilaan. Terus, jalur-jalur perdagangan jadi nggak aman, rantai pasokan global putus. Ujung-ujungnya apa? Biaya produksi dan ongkos kirim naik, yang akhirnya kita semua yang ngerasain lewat inflasi. Ini bukan lagi masalah mereka, tapi udah jadi masalah dompet kita semua. Kita semua tahu minyak itu penting banget. Tapi, ada loh sumber daya lain yang mungkin jarang kita dengar, tapi krusial banget. Kalau pasokannya sampai berhenti, ini bisa bikin seluruh industri teknologi modern lumpuh total. Kira-kira apa ya? Jawabannya, dan ini mungkin bikin kaget, adalah helium. Iya, helium, gas yang biasa kita pakai buat ngisi balon. Ternyata, gas yang kelihatannya sepele ini penting banget buat mendinginkan mesin super canggih dalam proses pembuatan chip semikonduktor. Chip ini ada di mana-mana loh, di HP, mobil, sampai komputer kita. Nah masalahnya, hampir sepertiga pasokan dunia itu datang dari Timur Tengah. Jadi bayangin kalau ada konflik di sana, pasokan helium bisa langsung macet. Konsekuensinya, produksi chip berhenti, dan seluruh industri teknologi global bisa ikut berhenti. Ancaman-ancaman tadi, baik ekonomi maupun teknologi, itu seolah-olah ngebuka mata kita soal satu hal. Perang zaman sekarang itu udah beda. Medan perangnya udah meluas ke ranah-ranah yang bahkan nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Contohnya, senjata biologis. Menurut Kementerian Pertahanan kita, ini salah satu ancaman non-militer paling serius. Kenapa? Soalnya dia nggak kelihatan, gampang banget nyebar, dan potensinya bisa menganturkan secara massal. Yang lebih bikin ngeri lagi, ada yang namanya teknologi dual use atau penggunaan ganda. Artinya, laboratorium yang tadinya kelihatan damai, neliti vaksin penyakit, itu bisa dengan mudah dialihfungsikan buat menciptakan virus berbahaya. Jadi nggak perlu satu peluru pun buat ngelumpuhin sebuah negara dari dalam. Cukup rusak ekonomi, kesehatan, dan stabilitas sosialnya. Dan, ini dia medan perang lainnya yang nggak kalah serem. Dunia cyber. Coba deh kita bayangin, kalau tiba-tiba sistem perbankan kita lumpuh, listrik nasional padam, atau pasokan air bersih kita terkontaminasi, semua dikendaliin dari jauh sama hacker. Infrastruktur vital yang jadi sandaran hidup kita sehari-hari ini sekarang jadi target utama dalam perang cyber. Serangan kayak gini bisa bikin kekacauan yang setara atau bahkan lebih parah dari serangan militer biasa. Oke, di tengah semua ancaman yang nggak kelihatan dan ketidakpastian global ini, pertanyaan terbesarnya adalah, gimana dengan posisi Indonesia? Di mana kita berdiri? Mari kita lihat resiko dan kekuatan unik yang kita punya dalam menghadapi skenario ini. Jadi, posisi Indonesia itu ibaratnya lagi jalan di atas tali. Di satu sisi, risiko kita nyata banget. Kita masih sangat bergantung sama barang impor, inflasi global gampang banget nular ke sini, dan ada risiko modal investor kabur kalau situasi memanas. Tapi di sisi lain, kita juga punya kekuatan besar. Pasar domestik kita itu raksasa, bisa jadi bantalan ekonomi. Ditambah lagi,
Kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif dan netral itu bisa bikin Indonesia dianggap sebagai safe haven atau tempat yang aman buat investasi di tengah gejolak dunia. Nah, untuk memperkuat ketahanan kita, terutama di sektor energi, ada satu perdebatan besar yang lagi ramai di dalam negeri. Jurnal dari Universitas Padjadjaran ini menyoroti salah satu opsi yang paling strategis, tapi sekaligus paling kontroversial, yaitu pengembangan energi nuklir untuk kemandirian energi kita. Coba kita lihat tabel ini biar paham betapa rumitnya keputusan ini. Argumen yang pro itu kuat banget. Kita bisa merdeka dari bahan bakar fosil, dapat sumber listrik yang stabil buat industri, dan bisa ngurangin emisi karbon secara drastis. Tapi argumen yang kontra juga sama kuatnya. Biaya pembangunannya super mahal, masalah limbah radioaktifnya masih jadi PR besar, dan ada risiko keamanan. Fasilitas nuklir bisa jadi target strategis kalau ada konflik. Ini benar-benar keputusan dengan pertaruhan yang sangat tinggi. Dan ya, ngomongin soal nuklir, ini membawa kita pada risiko terbesar dan paling menakutkan dari sebuah konflik global. Sesuatu yang kita semua berharap dan berdoa tidak akan pernah terjadi. Sebuah studi yang pernah dikutip oleh Pak SBY memperkirakan angka ini, lebih dari 5 miliar jiwa. Angka ini benar-benar nggak masuk akal. Ini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah. Penggunaan senjata nuklir besar-besaran itu bakal memicu musim dingin nuklir, di mana debu dan asapnya menutupi sinar matahari, merusak ekosistem, dan menyebabkan kelaparan massal. Intinya, ini adalah skenario runtuhnya peradaban manusia seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, setelah semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau medan perangnya udah nggak kelihatan, kalau ekonomi bisa jadi senjata, dan kalau ancaman bisa datang dari mana saja, apa sih sebetulnya arti damai di abad ke-21 ini? Terima kasih udah nyimak.